ya teman-teman, kita mau kepo-kepoin tentang mereka nih langsung saja. Ini perkenalan dari masnya yang baju putih dulu nih, boleh? Ya, nama saya Rizky Maulana dari kelas 11 Teknik Bisnis Sepeda Motor 2. Oke, sekarang lanjut. Iya, nama saya Dimas Kurniawan dari kelas X11 jurusan BO1. Oke, jurusan BO1, apa itu? Body otomotif. Perbaikan bodi otomotif. Oke, nah. Ya, oke teman-teman, ngomongin tentang prestasi ya. Ini dari teman-teman dari sebelah saya, ini ada Mas Rizky sama Mas Dimas. Ini tentunya sudah berprestasi. Kalau Mas Rizky nih, prestasi apa nih? Ya, untuk saya sendiri berprestasi di akademik, yaitu tepatnya di juara 1 lomba menulis artikel tingkat Kota Pekalongan pada tahun 2019. Wow, luar biasa, juara 1 lomba artikel. Boleh tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa. Dari jurusan? Teknik Bisnis Sepeda Motor. Jurusan teknik, bisa menulis artikel dan juara 1, luar biasa banget loh ini. Oke nih, tentang motivasinya apa sih Mas? Kok bisa sampai juara 1 menulis artikel nih, padahal dari teknik sepeda motor ya? Oke. Sebenarnya pertama karena diri saya sendiri suka tantangan. Ketika saya diberikan oleh guru ada perlombaan menulis artikel, langsung saya ambil. Karena di situ juga ada pelatihannya terlebih dahulu. Sebelum kita mengikuti lomba ada 2 kali pelatihan, kemudian diberikan waktu 2 minggu untuk menulis artikel. Jadi saya terima tantangan tersebut. Jadi intinya motivasi saya sendiri ya menyukai tantangan dan juga ingin memberikan kenang-kenangan di sekolah ini gitu. Wow, luar biasa ya. Biasanya kan kalau anak cowok kayak gitu kan, apa sih lomba-lomba kayak gitu, ini bisa tertarik sekali, apalagi tentang lomba artikel ya, menulis artikel kayak gitu. Dan ini juga jauh ya dari jurusannya gitu kan. Menyukai sebuah tantangan kayak gitu. Itu dari dulu suka menulis atau ini mau nyoba hal baru gitu? Sebenarnya ini hal baru sih. Hal baru yang saya dapatkan di SMK. Karena sebelumnya mungkin saya sering mengikutinya cerdas cermat ataupun lomba debat itu. Oh, seperti itu. Jadi ini tantangan baru ketika diberikan oleh guru bahasa Indonesia, ada perlombaan nulis artikel. Oh, oke, saya ambil gitu. Mungkin ini juga tantangan untuk diri saya sendiri, apakah mampu atau tidak seperti itu. Oke, baik, buat mengukur diri sendiri juga ya, saya bisa apa enggak gitu kan. Dan ini mencoba mau dan nyatanya bisa seperti itu. Bagus sekali. Oke, sekarang kita mau dengerin tentang prestasi dari Mas Rizky nih. Oke, bisa. Oh, Mas Rizky barusan sekarang Mas Dimas. Oke, sekarang Mas Dimas. Boleh Mas Dimas? Ya, saya berprestasi di golongan pencak silat juara 1 tingkat Popdia Kota Pekalongan. Pencak silat juara 1 di Kota Pekalongan. Oke, ini. Memang suka pencak silat dari dulu? Iya, suka. Suka dari kapan itu, Mas? Dari kelas SMP kelas 1. Dari SMP. Sekarang kelas 11. Sekarang kelas 11. Jadi dari dulu SMP memang suka pencak silat seperti itu ya. Ini berarti suka fighting gitu ya? Ya. Oke, sekarang jadi fighternya. Apa sih Mas yang bikin kamu suka sama pencak silat seperti itu? Ya, suka sih biar bisa memiliki bela diri sendiri dan biar bisa memakan orang tua. Oke, mengasah ya. Mengasah diri biar bisa bela diri, juga bisa membanggakan orang tua. Luar biasa banget, ini tepuk tangan dong. Punya ini motivasi terutama ya buat bisa banggain orang tua kayak gitu. Berarti motivasinya wow, terngiang orang tua biar bisa membanggakan, jadi anak membanggakan gitu. Luar biasa sekali. Oke, selanjutnya nih kita mau nanya-nanya dari motivasinya tadi dari Mas Rizky juga kita belum ya. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan motivasi apa sih yang bikin Mas Rizky ini menjadi berprestasi. Silakan Mas Rizky. Ya, tapi kita tunggu jawabannya Mas Rizky setelah jeda pariwara iklan berikut ini. Namaku Etika Desa Putri. Ya, Etika. Anak dari keluarga sederhana
Ya, perasaan yang sering muncul di hati anak-anak seperti saya adalah rasa minder dan putus asa. Bisakah orang tidak mampu kuliah? Bisakah yang tidak punya ayah sekolah? Apa bisa jadi sarjana? Tapi tekadku bulat. Aku tengadahkan tangan ke langit. Aku tatap kampus pilihanku dengan yakin. Satu-satunya kegagalan adalah tidak pernah mencoba. Delaying the enjoyment of pleasure is not suffering, but prepare a future filled with joy in peace. Pemandangan menakjubkan datang setelah pendakian yang melelahkan. We born to be real, not to be perfect. If you are not able to be the best, so be different. Ya, aku bisa. Unikal bisa. Iya, masih kembali lagi ya bersama kami. Silahkan Mas Rizky, motivasinya apa untuk bisa menjadi berprestasi? Ya, mungkin motivasi untuk menjadi berprestasi yang pertama kemauan dari diri sendiri terlebih dahulu, kemudian didorong oleh orang tua, dibantu dengan diberikan motivasi dan segala macam. Nah, dan juga terutama guru. Ketika kami berada di sekolah, gurulah yang membimbing kami, yang mengarahkan, yang memberikan arahan-arahan bagaimana supaya kami lebih berprestasi ke depannya. Seperti itu. Mungkin motivasinya itu. Dan juga ingin memberikan kenang-kenangan. Intinya selama saya sekolah di sekolah ini, jangan sampai saya hanya sekolah terus hanya mendapatkan ijazah. Itu bagi saya itu hanya biasa aja, kurang saja. Seperti itu ya. Kurang. Oke, jadi kita lebih terutama motivasinya dari orang tua juga iya, dari guru juga iya, karena orang tua kedua kan misalnya di sekolah adalah guru seperti itu ya. Jadi kita lebih termotivasi, lebih ingin sekali berprestasi, juga meninggalkan kenang-kenangan. Jadi bukan cuma ijazah yang kita dapat, tetapi juga prestasi ya Mas ya. Oke, motivasinya dari orang tua dan juga dari diri sendiri ya Mas ya. Nggak dari orang lain nih, misalnya ada someone yang bikin kamu, aku pengen jadi berprestasi, biar dia bangga, biar dia suka sama aku, kayak gitu enggak? Enggak, oke. Jadi dari orang tua dan diri sendiri ya, fokus, baik. Selanjutnya nih ya, apa yang kalian rasakan setelah menjadi siswa-siswi berprestasi? Oke, dari, iya Mas Rizky. Ya mungkin kalau yang saya rasakan sendiri, terutama ya dalam diri saya sendiri, mungkin memiliki pengalaman. Yang pertama pengalaman, terus juga ada kebanggaan tersendiri di dalam diri ini, dan juga mungkin plusnya itu dapat penghargaan dari sekolah. Gitu. Itu mungkin alhamdulillah sekolah SMK Muhammadiyah sendiri sangat mengapresiasi kepada kami semua yang berprestasi dengan memberikan reward terutama kepada saya sendiri, diberikan SPP gratis selama 3 tahun. Wow. Itu mungkin luar yang biasa. Saya rasakan setelah berprestasi di SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan ini. Iya, jadi kebanggaan ya, kita memiliki kebanggaan sendiri, juga dari sekolah sangat mendukung sekali ya Mas ya. Dari sekolah sangat mendukung, kita jadi lebih semangat ya untuk bisa berprestasi. Selanjutnya nih kalau dari Mas Dimas. Ya, kalau saya ingin sekali, senang sekali. Senang sekali. Iya. Dan biar bisa membanggakan nama baik dalam sekolah ini. Ya, jadi senang, perasaannya tentunya senang ya, semuanya kita merasakan senang, sekolah juga bangga, terus juga orang tua ya Mas ya. Baik, seperti itu. Selanjutnya kita mau bertanya tentang ini ya Mas ya. Kalau bagaimana sih cara membagi waktu? Kan kalau kalian dari SMK nih, SMK tentunya banyak praktek ya Mas ya. SMK banyak praktek tapi kok masih bisa berprestasi Mas? Bagaimana sih caranya bagi waktu kalian antara belajar, terus praktek, dan juga latihan mungkin bela diri, terus latihan menulis artikelnya, seperti itu. Bagaimana nih cara bagi waktunya? Boleh, Mas Rizky dulu. Ya, kalau saya sendiri sebenarnya pinter-pinter kami sendiri sih Mbak ya, terutama ketika
saya sendiri menulis itu kan bisa saja maksudnya tidak harus di sekolah. Jadi ketika kami di rumah mencari referensi baik dari buku ataupun dari Google. Nah, ketika mungkin kalau di sekolah karena waktunya kita sudah juga praktek, jadi ya saya memanfaatkan waktu yang ada di rumah ketika kita pulang sekolah ataupun ketika malam harinya itu. Ketika di rumah kalau nggak malam hari, berarti kalau seharian misalnya full di sekolah praktek kayak gitu, pulangnya baru belajar kayak gitu. Oke, kalau dari Mas Dimas sendiri? Ya, tapi jawabannya kita tunggu setelah jeda iklan berikut ini. Nama saya Herni Diana Elani. Usiaku memang senja, tetapi jiwaku tak pernah menua. Ini adalah S1-ku yang keempat. Semua kujalani karena cinta. Ya, semata-mata karena cinta. Cinta pada ilmu pengetahuan. Cinta itu seperti sebuah peperangan. Mudah untuk memulainya, tetapi sangat sulit untuk menyudahinya. Generasi muda harus punya semangat mencintai pengetahuan. Teknologi bukan merampas apapun dari manusia, kecuali dua hal, kreativitas dan cinta. Ini suami saya. Ini bukan romantisme Dylan dan Mila. Tetapi di hari yang tak muda lagi, beliaulah yang mengantarkan saya dengan setia menimba ilmu di kampus cinta, kampus Unikal. Menyusuri jalanan kota dengan roda 2. Ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai bisa berpikir seperti manusia, tetapi ketika manusia mulai berpikir seperti komputer. Maka, belajar adalah cara merawat sisi kemanusiaan kita. Suamiku, aku, dan kampusku menyepakati itu. Ya jangan pernah merasa gagal. Itu jalan kamu menuju jadi seseorang. Iya, kita mendengarkan nih. Gimana kalau dari Mas Dimas nih? Kalau saya, kalau hari sekolah, kalau sorenya latihan dan latihan itu seminggu 3 kali. Harinya itu Senin, Rabu, Minggu. Dan Senin, kalau Rabu, Minggu. waktunya hari libur, saya olahraga sendiri di rumah. Wow, luar biasa. Jadi weekend pun tetap latihan ya, digunain buat latihan gitu. Nggak pengen gitu Mas, kalau misalnya yang lainnya kan pada jalan-jalan, weekend aku mau kemana, liburan kemana gitu, nggak pengen? Nggak pengen, tapi kan dijaga olahraganya. Oh, dijaga, berarti kita tetap konsisten ya Mas ya, gitu kan. Kita memprioritaskan apa sih keinginan kita, seperti itu ya Mas. Wow, luar biasa sekali. Boleh dong tepuk tangannya. Iya, dan setelah ini kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang siswa berprestasi di SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan ini, tentunya setelah jeda iklan berikut ini. Sidang terbuka Senat Untas Pekalongan dalam rangka wisuda ke-54. Sabtu, tanggal 27 Maret 2001, secara resmi dibuka.
Oke, baik teman-teman semuanya, setelah kita ngobrol nih bersama siswa-siswi SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan dan juga jeda iklan pariwara tadi, saya sudah bersama Ibu Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan. Nah, penasaran? Oke, langsung saja kita ngobrol-ngobrol bersama ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, Ibu, gimana ini Bu kabarnya? Alhamdulillah, iya. Ya Bu, ngobrolin tentang SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan. Kira-kira nih Bu, dari tadi kan kita ngobrol tentang banyaknya nih, ada yang dari siswa jurusan RPL, ada yang bodi otomotif. Kira-kira ada berapa banyak sih Bu, dan apa saja untuk jurusannya nih? Oke. SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan itu kita punya 6 jurusan, Mbak. 6 jurusan. Ada jurusan teknik permesinan, kemudian teknik kendaraan ringan, kemudian jurusan TITL, kemudian teknik bodi otomotif atau biasa dikenal dengan body repair. Betul. Kemudian ada jurusan rekayasa perangkat lunak dan TBSM. Teknik bisnis sepeda motor. Jadi ada 6 kompetensi ada. Luar biasa sekali. Oke, nah untuk dari keenam-enamnya dari jurusan seperti itu kita banyak ya Bu tentang tentunya banyak dari mendalami masing-masing ya Bu ya masing-masing. Seperti itu. Kita pengen tahu juga nih dari sekolah SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan keunggulan apa yang bisa ditunjukkan ini Bu? Oke. Alhamdulillah ya SMK Muhammadiyah yang pertama sebagai sekolah SBN, sekolah bertaraf nasional. Betul. Kemudian berikutnya naik menjadi sekolah rintisan bertaraf internasional. Kemudian dapat terus lagi sekolah sebagai SMK rujukan ya. Kemudian kemarin SMK sebagai sekolah SMK Muhammadiyah unggul se-Jawa Tengah. Itu prestasi untuk sekolah. Luar biasa. Ya. Oke, untuk dari prestasi sekolah dan lain sebagainya seperti itu, kira-kira kan pasti dari anak-anak sendiri, terus banyak yang aktif dan mendalami jurusannya masing-masing seperti itu. Kira-kira untuk ekstrakurikulernya juga banyak mendukung ya ini Bu? Tentang. Iya. Di SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan tentunya karena kita sudah menjadi tadi sekolah yang sudah mendapatkan nilai unggul dari pemerintah, berarti itu menunjukkan bahwa prestasi sekolahnya oke, akreditasi kami A gitu ya. Kemudian anak-anaknya tentu juga harus prestasi, gurunya pun juga harus berprestasi gitu ya. Jadi gurunya pun ada prestasi tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kemudian produk dari SMK Muhammadiyah itu juga menjadikan pusat keunggulan kita gitu ya. Artinya produk-produk itu yang hasilnya itu bermanfaat bagi masyarakat secara langsung. Jadi apa yang kita produk itu masyarakat langsung bisa menggunakannya. Nah, sementara ini kadang-kadang masyarakat itu belum paham apa sih SMK itu ketika nanti lulus itu apa. Ternyata kan kita kan tidak harus bahwa lulus itu harus bekerja, bisa berwirausaha, ya kan? Bisa melanjutkan, bisa juga bekerja. Tentang ngobrolin tentang prestasi ya Bu, ya prestasi sekolah juga prestasi siswa-siswinya. Apa sih Bu kira-kira rahasianya gitu? Untuk mencapai suatu prestasi itu satu dibutuhkan kejujuran. Kejujuran. Iya, kejujuran itu akan mencakup kesemuanya. Semua aktivitas, semua pekerjaan itu diawali dari kejujuran, karena kejujuran itu nanti akan memunculkan yang lain, disiplin waktunya, itu kan dari kejujuran ya. Bagaimana seorang itu siswa masuk ketika dia jujur berarti dia akan mematuhi aturan yang dibuat oleh sekolah. Ya, datang tidak lambat. Gurunya juga seperti itu. Ingat bahwa korupsi itu tidak harus uang. Korupsi itu juga bisa waktu. Nah, kejujuran kan? Iya, ketika jujur itu saya harus tepat karena yang menilai itu adalah bukan manusia tapi Allah. Jadi ketika jujur itu sudah diterapkan, oke nantinya. Kemudian nanti akan muncul tanggung jawab. Kemudian semuanya serentak sinergi bekerja sama untuk bisa menciptakan atau membuat sekolah ini bisa berprestasi. Baik tingkat provinsi maupun nantinya tingkat nasional atau kalau bisa tingkat internasional. Betul, wow, yeah. Luar biasa. Dari rahasianya adalah jujur. Dari jujur
kita bisa membawa banyak nih ya, dari disiplin, terus juga nanti untuk kedepannya, pokoknya berawal dari jujur itu ya, Iya, kita dari prinsip jujur, utamanya iya. jujur. Iya, Nanti ke integritas, ke tanggung jawab itu diawali dari kejujuran dulu. memang Iya, ya. pengelolaan itu dari jujur itu. Iya, luar biasa, dari kata jujur itu yang susah sebenarnya ya Ibu ya. Iya. Iya, luar biasa banget teman-teman. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum kita menutup acara kita, ada pesan nih, kesan dari Ibu Lis. Monggo Ibu. Oke, terima kasih. Jadi ketika kita ingin sukses, kita ingin prestasinya bisa bagus, ketika kita ingin aktivitas apa saja itu berjalan lancar, yaitu kita akan menguatkan satu pada titik kejujuran. Kemudian nanti akan berkembang kepada disiplin, amanah, loyalitas, integritas, itu nanti akan menyambung. Jadi kuncinya kesuksesan itu adalah diawali dari kejujuran. Mungkin itu Mbak. Oke, luar biasa, dari kejujuran ya, kejujuran kita bisa mendapatkan menghasilkan semuanya, apalagi tentang berprestasi. Itu kuncinya adalah dari kejujuran. Berawal dari mimpi seorang anak petani yang ingin menjadi seorang sarjana. Hari ini merupakan suatu kehormatan bagi saya telah diberikan kepercayaan sebagai perwakilan wisudawan dan wisudawati untuk memberikan sambutan dalam wisuda ke Universitas Pekalongan yang ke-50. Kita bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka secara resmi dibuka. Detik ini saya berdiri di sini tidak mengatakan Bapak, Ibu, ini anakmu. Anakmu bisa. Semua ini berkat engkau, Bapak. Tuntut tanggung jawab moral dan akademik untuk mengembangkan dan mengabdikan yang saudara miliki untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa. Kembali lagi di podcast FKIP Unikal ya. Setelah kita ngobrol dengan Mas Rizky dan Mas Dimas dan juga ada jeda iklan tadi, tapi saya juga mengingatkan buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya karena kita nanti ada giveaway voucher gratis 2 ya, ada voucher kuota gratis. Nah, selanjutnya ini saya sudah bersama salah satu siswa berprestasi juga. Tapi ngomong-ngomong siapa ya? Boleh dong kenalan dulu. Silahkan nih Mas, kenalan dulu dong. Wah, ada panah tertancap nih. Kira-kira siapa ya? Wow, sini-sini Mas. Oke, boleh dong sini gabung. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Wow. Boleh dong kenalan dulu. Bisa dimulai dari Mas yang paling deket dulu. Nama saya Muhammad Iskandar dari kelas 12 RPL 1. Mas Iskandar ya? Iya. Oke. Selanjutnya? Nama saya Adel Pratama Kusuma dari kelas 10 RPL. Mas Adel. Oke, Mas Adel. Sekarang saya sudah bersama Mas Adel dan juga Mas Iskandar. Ngomongin tentang prestasi. Prestasi apa aja nih yang udah Mas Iskandar raih? Kalau saya sendiri, saya peringkat 1 di lomba kompetensi siswa. Lomba kompetensi bisa juga keahlian ya, keahlian siswa tingkat Kota Pekalongan. Dan kemudian saya melanjutkan ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi saya mendapat peringkat 4. Peringkat 4. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Wow. Luar biasa sekali. Ini udah apa ya namanya? Berjuang dari kamu memang suka IT dari lama seperti itu. Iya sih, ya dari SMP itu saya sudah tertarik. Dari SMP? Iya. Dari SMP tertarik IT. Tertarik ke IT. Saya belajar sedikit-sedikit lah. Di internet kan banyak itu pembelajaran-pembelajaran. Saya pelajari sedikit-sedikit. Lalu saya sudah planning nanti SMK saya harus masuk ke IT itu. Ke jurusan IT. Ya, sekarang saya sudah di sini. Wah, luar biasa. Jadi nggak cuma masuk ke jurusan IT, tetapi juga pengen jadi berprestasi, gitu kan? Ya, luar biasa sekali. Dan untuk motivasinya apa ini, Mas Iskandar? Untuk motivasi saya sendiri, saya itu ingin belajar IT. Tentunya saya ingin membuka sebuah usaha. Dan melihat perkembangan zaman, mungkin satu-satunya yang bisa saya andalkan yaitu media sosial. Betul. Dan juga web-web seperti itu. Jika saya bisa membuat sendiri kan itu lebih baik. Iya. Dan itu bisa saya gunakan untuk
men-share ke orang-orang tentang usaha saya itu seperti apa dan menaikkan peluang usaha lah. Ya, jadi kayak tadi dengar mau juga ada planning usaha. Jadi untuk IT ini nanti buat jalannya gitu kan ke depannya, buat nerusin dari usaha itu. Kira-kira usaha nanti yang bisa di-up melalui IT itu, usaha apa nih Mas kira-kira ya? Ya saya sih lebih ke kuliner ya. Oh, suka kuliner? Iya. Wah, luar biasa. Jadi selain IT juga suka kuliner dan bisa buat ini ya, nanti resepnya mungkin jualan-jualannya bisa di-share. Iya. Oh gitu, luar biasa. Untuk motivasi, siapa sih yang memotivasi untuk Mas Iskandar ini bisa jadi berprestasi seperti ini? Ya tentu saja orang tua ya. Orang tua? Iya, nomor satu itu orang tua, karena saya itu gimana ya, ingin membantu lah itu, membantu orang tua dengan mempelajari seperti itu, lalu saya bisa menghasilkan semuanya sendiri dan bisa membantu. Kalau bisa ya saya ingin mereka itu nanti hidupnya enak lah nanti di waktu tuanya gitu, karena anak-anaknya sudah bisa membantu gitu. Wow, luar biasa. Jadi lagi-lagi orang tua ya, orang tua yang bisa memotivasi mereka, nggak ingin orang tuanya nanti pokoknya ingin jadi lebih baik, ingin memberikan ya timbal balik buat orang tuanya. Dan setelah itu kita akan mendengarkan sebuah apa sih prestasi dari Mas Adel. Oke, setelah jeda iklan berikut ini. Selamat bergabung dan menikmati proses indah ini bersama Universitas Pekalongan. Akan 8 semester ini di prestasi akademik dan juga non-akademik. Kembangkan ketahuan kalian tentang pendidikan, bahasa, dan sastra. Salah satu kunci dari kesuksesan adalah restu dari kedua orang tua. Karena apa? Karena kita akan ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih disiplin, bertanggung jawab, dan juga mempunyai jiwa kepemimpinan. Wow, juara 1 lomba panahan dan juara 1 lomba LKS IT Software. Luar biasa sekali ya. Nah, lanjut nih, tadi untuk Mas Adel. Mas Adel, prestasinya apa ini Mas Adel? Kalau saya sendiri ada beberapa sih prestasi. Salah satunya juara 1 lomba panahan peregu tingkat Pekalongan, juara 2 panahan. Oh, jadi ada juara 1 peregu? Iya, juara 1 peregu, sama perorangi juara 2, sama juara 3. Wow, luar biasa. Tadi Mas Adel itu baru kelas 10 ya? Iya, baru 10. Kelas 10 SMK dan dari jurusan RPL. Sekarang berprestasi di lomba panahan ya Mas ya? Iya. Luar biasa kan? Untuk Mas Adel sendiri nih, mengenai prestasi itu apakah dari dulu sudah pernah lomba panahan juga dan ini meneruskan atau nyoba hal baru? Sebelumnya sudah pernah sih, waktu SMP udah pernah ikut lomba, ya gitu kalah di perlombaan tas tahun kemarin. Oke. Tapi pas SMK ini lanjut lagi, nyobain lagi, lomba lagi. Jadi nggak berhenti di situ aja ya Mas ya? Pengen terus, pokoknya pengen bisa dan pengen juara. Dan itu salah satu dari ini juga ya, tujuan kamu, kayak aku pengen tetap di panahan, diistiqomah di panahan biar bisa dapat juara seperti itu. Luar biasa. Nah, untuk motivasinya nih, Mas Adel sendiri bagaimana? Kalau motivasi tetap dari orang tua sih pertama. Cuman mau nunjukin doang kalau misalnya anaknya itu bisa gitu. Iya, nunjukin motivasinya terutama dari orang tua ya. Orang tua boleh nunjukin, oh ini sih anaknya udah sekolah bertahun-tahun gitu kan, pengen menghasilkan prestasi, pengen jadi anak yang membanggakan, seperti itu ya Mas ya. Tentunya motivasinya juga dari orang tua. Untuk
ini nih, cara bagi waktu nih Mas. Kan kamu banyak praktek tentunya ya kan dari SMK juga. Bagaimana sih cara bagi waktunya antara kamu belajar, praktek, apalagi latihan panahan seperti itu? Tentunya ada ekstrakurikuler dari sekolah tersendiri, yaitu hari Rabu biasanya. Hari Rabu? Iya, sama hari weekend biasa gitu. Oh, Rabu sama weekend seperti itu. Iya. Luar biasa ya. Ini anak SMK tapi mereka tapi tetap semangat untuk berprestasi dengan meluangkan waktunya untuk latihan panahan ya Mas ya. Iya. Di hari weekend pun tetap latihan panahan seperti itu. Sangat luar biasa. Dan gimana sih caranya buat mempertahankan prestasi itu? Tetap juara. Cuman konsisten aja sih. Konsisten ya Mas ya? Konsisten. Oke. Tentang konsisten, jadi dari latihan seperti itu, nggak ada nggak yang kira-kira Mas Adel ini ada hal yang misalnya aku nggak mau main, aku mau latihan aja kayak gitu, hal-hal misalnya apa yang dihindari kamu biar ada nggak gitu, misalnya aku nggak mau mainan, aku mau latihan aja, hal-hal misalnya yang dikurangi biar kamu mau fokus ke latihannya seperti itu. Gak ada sih, termasuk kan bagi waktu itu. Main sama latihan. Oke, bagus. Berarti jadi ada bagi waktu latihan, mainnya di mana, seperti itu. Oke, buat sebelum kita mengakhiri sesi kita pada kali ini, tentunya mau dengar dong saran-saran dari Mas Iskandar dan juga Mas Adel. Boleh dari Mas Iskandar dulu nih, saran buat teman-teman semuanya untuk bisa berprestasi. Saran saya untuk teman-teman ya tetap percaya diri saja. Apa yang kamu inginkan, lakukan. Sekolah itu akan tetap membantu dengan sepenuhnya karena mereka memfasilitasi berbagai macam seperti laptop dan sebagainya, itu sudah difasilitasi sekolah. Pokoknya sekolah melakukan yang terbaik. Jadi kalian tinggal lakukan saja sesuai keinginan kalian. Wow, luar biasa. Ya, wow, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan dulu buat kita ya semuanya. Setelah kita mendengar banyak ya tadi tentang siswa berprestasi, ada Mas Rizky, Mas Dimas, dan juga Mas Iskandar dan Mas Adel, tentunya siswa-siswi berprestasi dari SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan. Dan tentunya kita juga ada nih kenang-kenangan buat kalian. Wow, luar biasa nih, kenang-kenangan dari Universitas Pekalongan. Boleh nih untuk Mas Adel boleh. Ya. Selanjutnya Mas Iskandar. Dan ini nitip juga ya buat tadi temannya untuk Mas Rizky dan Mas Dimas. Ya, untuk teman-teman semuanya juga kita ada giveaway buat teman-teman, yaitu voucher kuota sebesar 50.000 untuk 2 penanya terbaik. Jadi jangan lupa buat kalian untuk banyak-banyak komentar. Ya, untuk stay tune untuk podcast kita berikutnya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.